Halo semuanya, selamat datang kembali di Son Talk. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk membuat Son Talk karena semalam itu baru aja di-announce format VCT 2024. Kalian bisa baca dan kalian bisa nonton di valorantesports.com atau mungkin di YouTube mereka di Valorant Esports formatnya biar kalian mungkin lebih jelas, tapi gue bakal tetap jabarin juga di sini biar kalian yang mungkin plebs atau mungkin baru pertama kali mengikuti VCT bisa sedikit lebih jelas. Karena kan gue udah lumayan lama ya nge-cash ini game ya. Jadi kurang lebih gue bisa kasih pendapat gue lah soal season 2024 ini yang menurut gue formatnya agak kaks. Jadi kita mulai dari formatnya 2024 dulu, jalannya kayak gimana, seperti yang mereka gambarkan di artikelnya ini. Jadi masing-masing sekarang ada 12 tim liganya, karena ada satu tim yang lolos dari Ascension, dari Amerika ada G2, dari EMEA ada Gentlemates, dari Pasifik ada Bleed, sama dari China ini liga baru ya, VCT yang baru, udah ada 11 tim juga. Sorry, 11 tim. Nah, jadi kalau tahun 2023 itu kita mulai dengan Brazil, turnamen di Brazil itu untuk launchingnya VCT lah ya, semua tim dikumpulin jadi satu, plus lumayan dah di sono, hantem-hanteman dah lu semua ya. Jadi itu emang buat launching doang. Nah di tahun 2024 itu ada yang namanya kick off. Kurang lebih kick off ini sebenarnya kayak mini turnamen lah. Basically ini adalah turnamen tapi di liganya. Kalau kita samain sama sepak bola mungkin ini kayak Conference League. Piala Interkontinental. Nah, jadi nanti dari masing-masing liga ini bakal ada turnamen. EMEA Amerika ada turnamen sendiri, EMEA ada turnamen sendiri, Pasifik ada turnamen sendiri, China ada turnamen sendiri. Nanti dari masing-masing kick off itu bakal ada 2 tim yang lolos ke Masters Madrid dengan format kayak biasa, ada grup A, grup B, grup C, terus nanti ada play-in-nya. Play-in ini adalah tim-tim yang lolos dari lower bracket. Jadi kalau misalkan menang terus itu langsung ke playoff, tapi kalau lu kalah sekali tapi lu lanjut menang itu lu masuknya ke seeding nomor 2. Nanti masing-masing dari grup A, grup B, grup C, seeding nomor 2-nya diketemuin, kalau menang lu lolos ke playoff. Kalau lu menang di playoff atau lu masuk ke grand final, lu auto lolos ke Madrid. Nah nanti juaranya gue nggak tahu udah dapat apaan. Cuman udah pasti lolos ke Madrid kalau misalkan lu bisa masuk ke grand final. Seperti yang kalian bisa baca, kalau misalkan kalian gak jelas, kalian bisa baca sendiri. Jadi bakal dibagi jadi Nah ini, jadi 3 grup ya, karena jumlahnya ganjil. Jadi bakal ada satu grup yang isinya cuma 3 tim. Jadi bakal ada tim yang dapat bye. Kemungkinan besar yang dapat bye adalah tim yang juara, yang seedingnya paling tinggi. Jadi kemungkinan besar, feeling gue, grup C ini bakal diisi sama Peprex. Harusnya Peprex ada di sini nih. Harusnya Peprex ada di sini. Jadi kalau misalkan Peprex ada di grup C, untuk lolos ke Masters Madrid, dia cuma perlu main 2 kali coy. Main sekali di sini, menang, nanti terus lolos masuk ke sini, menang, lolos ke Masters Madrid. Enak banget gak sih hidupnya? Main 2 kali lolos ke Masters Madrid coy. Dibandingin sama tim lain yang misalkan main di sini, kalah, main di sini, menang, main di sini, menang. Terus lu mesti fight lagi di sini. Mau ke Madrid susah banget. Tapi kalau Peprex dia cuma perlu main 2 kali buat lolos ke Masters Madrid. Gampang banget udah hidupnya Peprex ini. Sama siapapun yang ada di nomor 11 inilah, gue nggak tahu. Kalau 11 berarti lu main 3 kali. Asli ini oke. Ini bener-bener grup paling easy buat lolos ke Madrid sih harusnya ya. Tapi gue nggak tahu lah nanti sistemnya gimana. Jadi itu buat kick off. Itu buat turnamen pertamanya VCT tahun 2024. Nah selanjutnya kita akan ngobrolin soal si liganya. Nah tahun 2023 itu kan liganya itu satu liga itu isinya 10 tim kan. Dan semuanya itu ketemu. Basically round robin, tapi cuma 1 kali round robinnya. Lu gak ketemu tim yang sama 2 kali. Gak ada home away. Kayak di Premier League atau di NBA lah segala macam. Nah di season ini tidak hanya formatnya berubah, tapi juga ada sesuatu yang baru, yaitu championship points. Jadi in order for these teams to qualify to the champions, mereka ada 2 cara. Cara pertama adalah cara yang tradisional. Lu lolos di stage 2-nya liga,
Terus lu terbang ke Masters Madrid. Jadi gue jelasin dulu deh. Jadi di season ini itu bakal ada 2 stage liganya. Tahun lalu itu cuma 1 stage. Tahun ini ada 2 stage. Gue udah denger rumor ini dari tahun lalu sebenarnya. Wah, tahun depan bakal ada 2 stage on bla 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 bla. Gue kayak, let's go, seru dong nih. Bakal 2 kali ketemu nih, liga panjang gitu kan. Tapi begitu gue nonton dan gue baca, jadi di stage 1 dan stage 2 ini hanya akan ada total 10 pertandingan per tim. Seperti yang kalian bisa baca di sini. Itu artinya formatnya akan stage 1, 11 tim ini bakal dibagi jadi 2 grup. Terus mereka main tuh round robin di grup A, round robin di grup B, lolos ke playoff, hantem-hanteman, lolos ke Masters Shanghai. Stage 2 juga sama. Grup 1 isinya 5, grup 2 isinya 6, round robin gebuk-gebukan, loloslah ke Champions. Nah bedanya, kalau misalkan lu nggak, nah seperti yang tadi gue bilang kan ada 2 cara. Yang cara yang pertama ada yang tradisional, lu lolos di stage 2-nya, terus lu masuk ke Champions. Cara yang baru adalah ada yang namanya Championship Point. Mungkin kalian yang udah ngikutin dari lama cukup familiar dengan Championship Points ini. Kalau kita inget waktu zaman-zaman Valorant baru pertama kali dirilis dan belum ada franchise, ada yang namanya Championship Points juga. Jadi lu main di Challengers, lu main di Challengers Southeast Asia-nya, terus lu main di Masters, lu dapat poin. Nanti kalau misalkan poin lu cukup, even though lu nggak menang di playoff segala macam, lu tetap bisa ke Champions. Nah ini sama. Jadi ini untuk nge-reward tim-tim yang lebih konsisten. Jadi lu nggak perlu juara stage 2 playoff, lu nggak perlu jadi top 3 stage 2 playoff. Lu cukup punya Champions Point yang tinggi aja, lu bisa lolos ke Champions. Permasalahan gue bukan di situ. Gue punya masalah di sistem liganya. Karena gue pribadi lumayan kecewa sama sistem liganya. Karena ekspektasi gue adalah 2 kali stage, berarti 11 tim ini bakal ketemu di stage 1, semuanya bakal saling ketemu, di stage 2 juga bakal ada hal yang sama gitu loh. Itu seru coy, gontok-gontokan dan mereka bisa ngadu gitu loh. Semuanya benar-benar bisa ngadu. Kan lu pengen ngelihat dong. Lu pengen ngelihat Bleed ketemu RRQ, Peprex ketemu DRX, Bleed ketemu DFM. Lu pengen ngelihat match up-nya tuh kayak gimana. Nah, kemungkinan besar akan ada tim yang gak ketemu sama sekali di season ini. Itu bisa aja kejadian di liganya ya maksud gue. Jadi bisa aja kalau mereka gak segrup, lu bisa aja gak ngelihat Peprex versus DRX. Di skenario dimana Peprex dan DRX DRX mungkin gak lolos grupnya, atau mungkin Peprex gak lolos grupnya, which is kayaknya gak mungkin. Tapi tetap bisa ada kemungkinan itu. Bisa aja juga ada kemungkinan lu gak ngelihat Bleed ketemu Peprex, karena masing-masing gak lolos dari grupnya masing-masing. Bisa juga lu gak ngelihat RRQ versus Peprex. Lu bisa aja gak ngelihat Peprex ketemu T1. Derby Susanto bisa aja gak kelihatan. Kalau mereka udah beda grup, terus nanti di stage 2 masih gak ketemu juga di grupnya, terus masing-masing kagak lolos grup. Kalau mereka lolos grup pun, bisa aja mereka gak ketemu di seedingnya. Jadi, gue agak sedikit, bukan agak sih, gue kecewa ngelihat sistemnya kayak gini. Karena menurut gue, pertandingannya jadi dikit banget, men. Lu bayangin tim-tim ini, itu selama off season ada 6 bulan lagi. Itu mereka latihan mati-matian. Mereka latihan, mereka forming chemistry, segala macam, was. Lu main di kick off. Let's say lu adalah tim 2 nih. Main, set. Kalah ternyata. Main lagi, kalah lagi. Kelar udah lu selama kick off ya. Terus kan kick off terus ke Masters Madrid kan. Selama tim-tim lain yang lagi main di Masters Madrid, lu latihan lagi nih coy. Latihan lagi kan, lu berarti total udah main 2 pertandingan nih. Lu main 2 pertandingan. Terus lu main di liga lu. Lu masuk segrup sama yang kuat-kuat misalkan. Lu satu grup isinya 5. Terus lu main, berarti kan kalau lu segrup isi 5, lu berarti main basically 4 kali lah ya. Lu main 4 kali. Bayangin lu kalah semua coy. Bayangin, gak usah kalah semua deh. Lu menang 1 tapi kalah 3. Tetap gak lolos dong harusnya. Lu berarti total udah main 6 kali. Nanti di stage 2 kejadian lagi misalkan. Lu total season ini main cuma 11 kali coy. Setelah semua investasi, keringat, air mata yang lu lakukan dan waktu segala macem, lu main total cuma 11 kali. Itu kayak sebagai pro player itu gak bagus banget. Intensitinya tuh
rendah banget. Lu main dan stressful banget. Lu udah latihan, kalah. Main 1 tahun cuma 11 kali di sirkuitnya. Menurut gue itu gak sehat banget untuk sebuah liga. Karena liga itu harusnya semuanya ketemu dan mainnya banyak. Harusnya mainnya banyak. Kalau ada alasan dari Mas Leo, alasannya dia adalah gak ada waktu. Menurut gue banyak banget waktu di tahun 2024. Heck, bahkan di tahun 2023 tuh banyak banget waktu. Karena off-seasonnya tuh kepanjangan. Off-seasonnya udah mah panjang. Juga gak ger-ger banget. Menurut gue off-season tuh bisa banget dipadetin. Jadi kayak 3 bulan atau bahkan 4 bulan lah. Itu cukup banget buat off-season. Kita tuh kemarin tahun-tahun lalu tuh berapa ya coba? Tahun lalu tuh kita Champions LA itu di bulan apa ya? Champions LA itu setahu gue di Agustus dah. Iya kan, Agustus bulan 8. Dan kita baru mulai lagi Februari. Berarti itu full 4 bulan itu banyak yang gabut. Bahkan mungkin lebih dari 4 bulan. Karena ada tim-tim yang kagak lolos ke Champions ya mereka gak ngapa-ngapain kan. Nah itu udah gabut tuh. Menurut gue 3 bulan tuh udah cukup. 3 bulan, 2 bulan lah. 2 bulan tuh cukup buat off-season. Dipadetin. Jadi padat jadwalnya off-season Asia Pasifik ya udah jalan. EMEA jalan. Jadiin wadah off-season itu buat tim-tim yang tier 2 ketemu sama tim tier 1. Di 2 bulan itu cukup banget sebenarnya. Berasa banget 4 bulan tuh kebanyakan. Kebanyakan 4 bulan tuh. Kelamaan. Jadi di tahun 2024 ini pertandingannya tuh sebenarnya long story short lebih sedikit. Dan kemungkinan besar tim favorit kalian gak akan ketemu dengan tim favorit teman kalian. Bisa jadi gak ketemu sama sekali. Dan bisa jadi grupnya kalau misalkan seedingnya jelek banget, satu grup isinya jelek semua. Tim-tim yang mungkin mediocre semua. Dan itu udah gak akan ada yang nonton tuh grup itu. Dan jadinya gampang banget expected. Kalau misalkan sistem liga kan seru gitu loh storyline-nya. Mungkin bisa dari bawah manjat ke atas segala macem. Kalau cuma 5 satu grup 5 pertandingan. Gue gak tahu dah. Udah mah dibagi 2 grup, sistemnya gak full round robin pula coy. Karena satu tim kan isinya nih seperti yang mereka bilang 10 pertandingan season reguler per tim di seluruh. Jadi round robinnya itu ya round robin ketemu sekali juga, bukan round robin yang ketemu 2 kali. Kalau round robin yang ketemu 2 kali masih oke lah, more matches, more fun. Tapi kalau misalkan cuman ketemu sekali juga, ya ampun, kenapa ngejadiin satu stage aja? Jadi ya mungkin gue nggak tahu apakah mereka menghindari kekalahan 0-9 kayak Crew atau DFM di tahun 2023 biar nggak kejadian lagi. Atau emang ada plan yang lain atau ada halangan yang lain, gue nggak tahu. Tapi kalau alasannya waktu menurut gue agak masuk akal sih menurut gue. Karena lu bayangin turnamennya karena ini begitu banyak tim gitu loh, begitu banyak tim tapi cuman main 10 kali timnya. Fnatic cuman main 10 kali kemungkinan besar. Enggak kemungkinan besar sih mereka bisa lolos. Cuman kayak tim-tim ini nih, T1, Talon, Secret, Global Esports, Majing cuman 10 hari, abis itu udah bisa aja mereka gak nongol lagi. Gue gak tahu lagi deh, sumpah. Tahun 2024 gue harap pertandingannya seru-seru ya, banyak upset gitu loh, biar tim-tim yang, biar dinamikanya tuh lebih seru lah. Kalau semuanya pertandingannya expected, ya udah kacau. Kalau kayak gitu, kalau semuanya kejadian kayak tahun 2023 expected semua, menurut gue jadi gak seru. Apalagi formatnya kayak begini sekarang. Jadi gue harap juga seedingnya menguntungkan untuk viewers lah. Mempertemukan tim-tim yang seru. Jadi ya itu VCT tahun 2024. Menurut gue kita butuh lebih banyak pertandingan untuk ditonton sebagai viewers. Karena kalau misalkan pertandingannya cuman segini, menurut gue nggak seru sama sekali. Karena in total mereka mainnya juga sama aja dibandingkan sama 2023. Di 2023 mereka liganya itu main 9 kali ya kan. Kalau di total ini cuma ya ampun sama aja bohong.
Sama aja bohong dong kalau kayak begini. Sama aja bohong. Jadi udah nggak ada LCQ pula, ya kan? Udah nggak ada LCQ, semuanya pakai Champions Point. Jadi ya kita lihat aja lah VCT 2024 ini seperti apa. Gue berharap sih, gue udah ngomong dari sekarang, gue berharap di tahun 2025 jangan dibagi jadi 2 grup lagi sih. Karena gue pengen ngeliat semuanya ketemu. Itu adalah arti sesungguhnya liga menurut gue. Jadi ya itu aja sontok ke hari ini. Gue bakal bikin yang sontok buat Challengers Indonesia. Kemungkinan besar besok gue upload. Karena masih nunggu pendaftarannya ditutup nanti malam nih. Ini gue take tanggal 19. Jadi thank you buat teman-teman yang udah ngedengerin gue nyeloteh. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng biar kalian gak miss sama konten-konten gue dan live gue. Oke, kita ketemu lagi di Sontok episode selanjutnya. Bye-bye.